Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Gita. Pada video kali ini aku bakal bahas soal toner. Karena ada pro sama kontranya nih. Pro-nya itu mengatakan kalau toner itu membantu membersihkan sisa-sisa kotoran yang ada di kulit kita. Dan bisa juga menyeimbangkan pH yang ada di kulit kita juga. Sedangkan kontranya ini mengatakan kalau toner itu nggak penting. Ini mana nih yang benar? Mungkin pertama-tama aku bakal bahas dari sejarah toner kayak. Sebenarnya toner itu ada gak sih secara sains? Kalau aku cek dari handbook Cosmetic and Skincare dan aku search kata toner, itu masuk ke bab astringen. Astringen itu apa sih? Astringen itu kayak bisa digunakan untuk menggasikan pori-pori, membersihkan sisa-sisa minyak di kulit kita, dan membantu membersihkan cancer yang masih menempel di kulit kita juga. Dan disitu tertera juga kalau astringen itu sering disebut dengan face tonic atau skin toner. Dan dari ebook itu juga tertera kalau toner itu sering digunakan untuk membersihkan sisa-sisa pembersih yang ada di kulit kita. Contoh nih ya, Viva Mid Cleanser atau susu pembersih. Dulu kan orang-orang kalau mau bersihin muka kan pakainya susu pembersih, terus nanti pakai kapas diangkat kotorannya. Dan setelah dibersihkan tuh suka ada kayak sisa-sisa susu pembersih yang masih nempel di kulit kita, kayak lengket-lengket gitu. Nah makanya disarankan menggunakan face tonic ini biar susu pembersih itu hilang gitu dari muka kita dan terasa segar, sama lapisan minyaknya juga lebih terkontrol. Dari ebook itu juga tertera kalau semakin perkembangan zaman kan sabun kan sekarang udah ada nih yang bisa dibilas dengan air. Jadi penggunaan toner itu nggak penting. Lalu bagaimana dengan menyeimbangkan pH di kulit kita? Pertama-tama mari kita bahas apa itu pH. pH itu kayak derajat keasaman. Jadi dia itu ada angkanya nih, dari nomor 1 sampai 14. 1 itu paling asam, 7 itu netral, dan yang sini 14 ini paling basa. Jadi semakin kecil pH semakin asam juga, sedangkan semakin tinggi pH semakin basa. Nah, di kulit muka kita ini pH-nya itu range sekitar 4 sampai 6. Sedangkan sabun-sabun yang tipikal soap yang pH-nya tinggi itu sekitar 9 atau 10. Jadi banyak yang mengatakan kalau setelah kita cuci muka dengan sabun itu kita pakai toner biar pH kulit kita itu kembali normal sekitar 4 sampai 6 lagi. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah kulit kita itu harus banget pakai toner biar pH-nya kembali normal? Lalu aku baca dari jurnal-jurnal penelitian. Nah, satu jurnal ini dia mengatakan kalau meskipun kita hanya pakai air keran aja itu juga meningkat pH kulit kita. Dan apapun yang kita gunakan cleansernya pasti pH kulit kita itu meningkat. Tapi tentu derajat kenaikannya itu beda-beda. Contohnya kalau pakai soap yang pH tinggi, setelah kita cuci muka itu naiknya 2. Sedangkan kalau yang Syndet ini, dia naiknya 1. Biar lebih jelas lagi, jadi misalkan nih, pH kulit kita 5,5 nih awalnya. Setelah kita cuci muka pakai soap, itu naiknya jadi 7,5. Sedangkan kalau kita cuci muka pakai Syndet, itu dia naiknya jadi 6,5. Jadi bukan berarti meskipun kita pakai sabun yang pH-nya 9, terus kulit kita pH-nya 5,5, pas kita pakai sabunnya kulit kita jadi 9, pH-nya nggak begitu, cuma lebih meningkat, lebih sedikit aja. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah pH kulit kita ini bisa kembali normal, yaitu 5,5? Bisa, tapi menunggu 2-3 jam. Dan dari jurnal itu memberikan kesimpulan akan lebih baik kalau kita cuci muka dengan pH-nya rendah dan setelah itu pakai skincare yang pH-nya rendah juga sekitar 4 atau 6. Dan itu pun bebas. Yang penting pH-nya 4 sampai 6. Jadi mau toner, serum atau apapun itu boleh. Jadi apakah toner itu penting? Itu sebenarnya tergantung dari formulasinya dan kebutuhan kita masing-masing. Sekarang kan toner udah banyak jenis ya, ada exfoliating toner, ada hydrating toner. Nah, kalau misalkan dia mempunyai ingredients yang kamu butuhkan, ya nggak apa-apa, kamu pakai aja. Tapi kalau misalkan cuman sekedar menyeimbangkan pH, membersihkan, aku rasa ya itu nggak terlalu penting. Terus apa itu exfoliating dan hydrating toner? Jadi kalau exfoliating toner itu gunanya emang untuk mengangkat sel-sel kulit mati, eksfoliasi. Contoh exfoliating toner yang aku gunain ini adalah RH Clarifying Toner. Dia ini kandungannya ada AHA, BHA, dan niacinamide, di mana mereka itu nggak cuma exfoliating tapi juga ada bisa mengontrol minyak, lalu bisa mencerahkan wajah juga. Sedangkan hydrating toner gunanya untuk meningkatkan hidrasi atau kadar air di kulit kita. Contoh hydrating toner yang aku gunain ini adalah Hyalo dari Pratista. Dia ini kandungan utama hyaluronic acid yang gunanya sebagai humektan.
dimana dia ini kerjanya untuk menangkap molekul air yang ada di udara sampai ke kulit kita. Jadi hidrasi tetap terjaga deh. Dan sekian dari video aku ini. Bye-bye.